Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini memanfaatkan waktu menunggu buka puasa, mari kita pelajari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan tentang beberapa keutamaan ibadah puasa yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa ini merupakan sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat agung dan juga manfaat yang sangat amat besar. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh ibadah puasa adalah yang pertama, an-nasiyama junnatun wa sutratun lis-shaim minal athami wa minan nar. Sesungguhnya ibadah puasa ini bisa menjadi tameng bagi seorang yang berpuasa dan juga menjadi penghalang bagi orang yang berpuasa dari berbagai macam dosa dan juga tameng dan penghalang baginya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat keterangan yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah, ibadah puasa itu adalah tameng. Fala yarfuth wala yajhal, apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata-kata dengan perkataan yang kotor, dan janganlah kalian berbuat dengan perbuatan seperti perbuatan orang bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Dan apabila ada seseorang yang mengajaknya berkelahi ataupun mencaci maki dirinya, maka hendaklah dia katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimah sekalian, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu adalah tameng. Itu tameng dari perbuatan dosa dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya puasa yang dilakukan oleh seseorang itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi alat pencegah bagi dirinya untuk melakukan berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Maka mungkin di luar bulan Ramadan dia mudah untuk kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Tapi di bulan Ramadan dengan adanya ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, hendaknya dia gunakan ibadah puasa ini sebagai sarana untuk membentengi dirinya, untuk membentengi hatinya dari berbagai macam godaan dunia dan dari berbagai macam godaan hawa nafsu yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang berpuasa sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, tidak hanya puasa makan, tidak puasa minum, tidak makan dan tidak minum, namun hendaknya dia berpuasa dari semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah bagi seorang yang berpuasa berkata dengan perkataan yang kotor. Maka ini adalah di antara bukti bahwasanya puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga harus menahan anggota badan, di antaranya adalah lisan. Dan betapa banyak orang yang puasa ternyata masih saja kecolongan mengontrol lisannya. Mungkin dia puasa
namun tanpa dia sadari dia menghibah saudaranya sesama muslim. Mungkin dia puasa, namun tanpa dia sadari dia mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, entah dengan lisannya ataupun dengan tulisan yang dia ketik di WA, di status ataupun yang lainnya. Ataupun dia puasa namun ternyata tidak terlepas dari perkataan-perkataan yang statusnya adalah tidak bermanfaat. Nah, seandainya dia tidak mengatakan perkataan itu pun sebenarnya tidak masalah. Maka banyak sekali di antara kita yang kecolongan dalam mengontrol lisan kita ketika kita berpuasa. Terlebih bagi orang-orang yang sekiranya, mohon maaf, terbiasa untuk mengatakan perkataan yang kotor, yang meskipun bercanda, meskipun tidak serius, maka ini tetap terlarang. Ataupun perkataan-perkataan kotor yang kemudian dipelesetkan menjadi istilah-istilah yang seolah-olah ini bukan perkataan kotor, tapi hakikatnya ini adalah perkataan kotor. Maka Nabi SAW melarang kita, terlebih khusus ketika kita berpuasa, jangan sampai kemudian kita mengatakan perkataan-perkataan kotor, entah dengan lisan kita, entah dengan tangan kita yang kemudian mengetik tulisan di WA, status di Instagram ataupun yang lainnya, kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya kita ucapkan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wala yajhal, tidak boleh untuk kemudian melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang bodoh. Contohnya misalkan mungkin ya lari-lari tidak ada alasannya, ya sudah tahu puasa kemudian malah habis subuh lari-lari tanpa kemudian mempertimbangkan ini bisa menurunkan kekuatan berpuasa ataupun yang lainnya. Ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya ini adalah aktivitas yang tidak bermanfaat padahal dia sedang berpuasa. Bukan melakukan aktivitas yang justru menunjang puasanya, namun melakukan hal-hal yang sekiranya ini menurunkan kekuatan fisik dia dalam berpuasa ataupun menurunkan kekuatan rohani dalam berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan dan mengajarkan kepada kita puasa ini juga berpuasa untuk tidak melepas emosi. Harus seseorang ini ketika puasa menahan emosinya dan mengontrol emosinya. Di mana Nabi SAW mengajarkan apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi ataupun mencaci makinya, maka dia tolak ajakan orang tersebut dengan dia tahan dirinya dan mengatakan, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Maka ini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara fadilah puasa adalah hendaknya seseorang yang berpuasa menjadikan puasanya ini sebagai tameng dan juga penghalang dirinya dari dosa-dosa dan juga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah puasa yang kedua adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ibadah puasa kepada diri Allah Subhanahu wa taala, di mana ini tidak Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk amalan-amalan ibadah yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lah, semua amalannya anak Adam itu adalah baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan sesungguhnya akulah sendiri yang nanti akan membalas balasan bagi orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya semua amalan anak Adam itu adalah milik Bani Adam. Maksudnya adalah kelak nanti di hari akhirat, orang yang beramal dengan amal soleh, dia bisa kemudian menjadikan amal soleh ini sebagai penggugur ataupun alat tukar ketika dia menzalimi orang lain. Maka ketika dia menzalimi orang lain, kelak nanti di hari akhirat, pahala dari amal-amal ibadah anak keturunan Adam itu kemudian akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan ini tidak berlaku untuk ibadah puasa.
Maka pahala ibadah puasa Allah katakan fa innahu li, puasa ini untukku. Kecuali ibadah puasa, maka pahala dari ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala simpan, dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan balas sendiri bagi orang yang berpuasa kelak di hari akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sendiri yang akan balas pahalanya, adalah karena ibadah puasa merupakan di antara ibadah yang bersifat rahasia. Tidak ada yang mengetahui hakikat bahwasannya orang tersebut berpuasa ataukah tidak, kecuali hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ada seseorang yang ketika dia bersama dengan temannya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dia nampakkan diri bahwasanya dia sedang puasa. Tapi siapa tahu kemudian dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersembunyi di tempat yang tidak ada yang bisa melihatnya, kemudian dia makan ataupun dia minum, ataupun dia melakukan hal-hal pembatal puasa yang lainnya. Kemudian dia bergabung lagi dengan orang lain dan menampakkan bahwasanya dia seolah-olah sedang berpuasa, padahal puasanya telah dia batalkan. Maka ibadah puasa ini hakikatnya adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Mungkin kita nampakkan di hadapan orang lain bahwasanya kita sedang berpuasa, namun di sisi yang lain bisa juga kita sembunyikan bahwasanya sebenarnya kita tidak berpuasa, atau bahkan kita batalkan puasa kita dengan sengaja. Maka puasa adalah di antara ibadah yang sifatnya rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba apakah dia bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa mengontrol dirinya ketika hanya ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tahan laparnya, dia bisa tahan dahaganya, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan matanya, dia bisa tahan anggota badan yang lainnya dalam rangka beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga untuk ibadah puasa adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang yang berpuasa. Dengan Allah Subhanahu wa taala katakan, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah seperti bau minyak kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala qalufu famis shaim atyab indallah min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa ini jauh lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak kasturi. Dari hadis ini, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunjukkan bahwasanya kemudian ketika kita berpuasa mulut kita bau kemudian kita biarkan, tidak demikian. Maka apabila Anda merasa, mohon maaf, mulut Anda bau dan ketika itu Anda berpuasa, tetap ada anjuran untuk kemudian Anda membersihkan mulut Anda. Boleh jadi dengan bersiwak dengan kayu siwak ataupun dengan sikat gigi. Maka sikat gigi ataupun bersiwak ketika berpuasa ini tidak dilarang, asalkan Anda tetap jujur, jangan sampai kemudian Anda manfaatkan momen siwak ataupun momen sikat gigi untuk kemudian meneguk sedikit air dari apa yang Anda gunakan untuk kumur-kumur. Maka tidak masalah Anda kumur-kumur ketika wudhu, Anda kumur-kumur untuk kemudian menghilangkan bau mulut, kemudian sikat gigi ataupun bersiwak, maka ini adalah tidak masalah. Namun hendaknya tetap berhati-hati, jangan sampai kemudian ada air yang kemudian kita telan. Maka meskipun orang yang berpuasa secara zahir mulutnya mungkin mengeluarkan bau yang tidak sedap dari udara yang keluar dari perutnya karena perutnya kosong, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang yang berpuasa ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala bekas-bekas ibadah dari seorang hamba itu jauh lebih baik. Maka mungkin ada orang yang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang sampai kakinya ngapal
Kemudian ada di antara kita yang banyak bersujud kemudian tanpa disengaja, kemudian kulit yang ada di dahinya membelang. Kemudian mungkin ada orang yang menunaikan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah berjihad fisabilillah, badan terluka, kaki terputus, kemudian keringat bercucuran, maka bekas-bekas yang hamba alami ataupun yang hamba keluarkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum ini jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak wangi kasturi ataupun yang lain. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bau mulut orang yang berpuasa yang secara umum tidak enak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dan wangi daripada bau minyak wangi kasturi. Kemudian fadilah yang keempat dari ibadah puasa adalah sesungguhnya ibadah puasa, demikian pula salat, itu salat 5 waktu, dan juga sedekah, ini adalah merupakan kafarah, merupakan penutup ataupun penggugur li fitnatir rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi fima yaqa'u minal kalami ma'a ahlihi aw jarihi mimma la yaliku min nizain aw kalamin aw ghasabin aw sabin aw nahwihi. Maka ibadah puasa, ibadah salat 5 waktu, demikian juga salat ini bisa menggugurkan bisa sebagai penggugur dosa seseorang berkaitan dengan dosa-dosa yang dia lakukan berkaitan dengan keluarganya, dosa-dosa yang dia lakukan berkaitan dengan hartanya, ataupun dosa-dosa berkaitan dengan masalah muamalahnya dengan tetangganya. Entah dia berselisih dengan tetangganya, mengatakan perkataan yang tidak senonoh dengan tetangganya, ataupun perkataan kasar dengan tetangganya, ataupun marah tanpa alasan dengan tetangganya, ataupun yang lainnya. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika kami duduk-duduk di dekat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapakah di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Maka fitnah yang dimaksudkan di sini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba berkaitan dengan dunia. Maka yang dimaksud dengan fitnah ini adalah ujian, bukan fitnah tuduhan dusta. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berkumpul di dekat beliau, siapakah di antara mereka yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba berkaitan dengan ujian harta, ujian yang berkaitan dengan keluarganya ataupun yang lain. Qultu, maka Hudzaifah ibn Yaman menjawab, ana, saya wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, innaka alaihi au alaiha lajari'un. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pemberani wahai Hudzaifah. Ya, qultu, ya, kemudian Hudzaifah mengatakan, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu. Sesungguhnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, kemudian dia melakukan dosa karena ujian tersebut, ujian berkaitan dengan keluarganya, ujian berkaitan dengan hartanya, ujian berkaitan dengan anaknya dan tetangganya, maka semua dosa ini dan ujian ini bisa dia hapus dengan sholat wajib yang dia lakukan, dengan puasa yang dia lakukan, dengan juga dengan sedekah yang dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala, serta dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita
di antara hal yang bisa kita lakukan untuk menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita mungkin tergelincir dalam ujian Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keluarga kita, harta kita ataupun yang lain adalah dengan kita melakukan puasa. Lebih khusus puasa wajib di bulan Ramadan. Begitu pula dengan salat, yaitu salat wajib 5 waktu. Begitu pula dengan kita sedekahkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini menunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pahala saja yang kita dapatkan, tapi ada juga fadilah dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah pun gugurkan dosa-dosa hamba. Maka sebagaimana contoh di antara ibadah yang lain yang sifatnya seperti ini adalah ibadah wudu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara fadilah wudu itu adalah bagi orang yang berwudu itu dosanya berguguran seiring dengan cucuran tetesan air wudunya. Maka di satu sisi ibadah wudu itu merupakan syarat sah salat. Merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan salat. Dan tentunya apabila kita berwudu, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di sisi yang lain, kaum muslimin sekalian, ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang wudu ini pun Allah gugurkan dosa-dosanya, yaitu dengan dosa-dosanya mengalir dan menetes seiring dengan bekas air wudunya mengalir dan menetes. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berikan balasan berupa pahala kepada hamba dengan ibadah yang dia lakukan, namun di sisi yang lain pun Allah berikan fadilah, yaitu dengan Allah gugurkan dosa-dosa hamba. Maka ketika kita salat, ketika kita puasa, ketika kita bersedekah dan juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, maka di satu sisi kita mendapatkan ibadah, pahala dari ibadah salat. Kita dapatkan pahala dari ibadah puasa. Kita dapatkan pahala dari ibadah sedekah. Kita dapatkan pahala dari ibadah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga kita mendapatkan fadilah, yaitu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Maka betapa beruntungnya orang yang dengan tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa ruginya orang-orang yang tidak mau kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah juga di antara bukti betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar pertolongan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan ini pahala amalan sunnah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebagaimana pahala amalan wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Sehingga amalan ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan ini pun tentunya akan Allah lipat gandakan banyak-banyak dibandingkan dengan pahala amalan wajib yang seorang hamba lakukan di luar bulan Ramadan. Maka ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain yang seorang hamba lakukan di bulan Ramadan ini tentunya nilainya jauh lebih mulia, nilainya jauh lebih berharga, nilainya jauh lebih Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka apabila seorang hamba memahami hal ini dan dia memanfaatkan dengan semaksimal mungkin waktu Ramadan yang sempit ini, yang singkat ini, hanya sekitar 29 atau 30 hari dari 1 tahun lamanya, dia maksimalkan dirinya untuk kemudian membaca Al-Quran, dia maksimalkan dirinya untuk kemudian menambah salat-salat sunnahnya, dia maksimalkan dirinya untuk kemudian menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih pahala yang sangat amat luar biasa banyaknya, dan juga dia akan mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosanya
terlebih ketika dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan sampai kemudian kita nodai Ramadan kita. Dan tentunya tidak ada yang lain yang menodai Ramadan ini kecuali kita sendiri. Bukan orang lain. Maka sering di antara kita kemudian justru menodai ibadah Ramadan kita sendiri. Puasa kita sendiri, ya, kita yang nodai, salat tarawih sendiri, kita yang kemudian mengurangi pahalanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah sikap yang sekiranya perlu kita perbaiki. Jangan sampai kemudian kita tergelincir untuk kesekian kalinya di Ramadan ini sama sebagaimana mungkin Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka hendaknya ada perubahan dan ada perbaikan di Ramadan tahun ini dengan kita koreksi sekiranya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa apa yang mungkin masih kita lakukan di Ramadan sebelumnya, sehingga di Ramadan kali ini kita buat siasat supaya tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah terakhir yang kami sampaikan di kesempatan sore hari ini adalah bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yaitu dosa-dosa kecilnya. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa yang dia salat malam, menepati malam Lailatul Qadar karena iman dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang lampau. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pula akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka kaum muslimin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan yang Allah buka lebar-lebar supaya dosa hamba berguguran. Yang sangat amat rugi apabila kita tidak manfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana, puasa Ramadan. Yang kedua adalah man qoma ramadhana, yaitu qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Kemudian terlebih khusus yang ketiga, man qoma lailatul qadri, yaitu qiyam, yaitu salat malam ketika menepati Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan 3 momen ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apabila dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena niat yang lain, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari bahwasannya Allah lah yang memerintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lah yang mencontohkan. Maka apabila kita berpuasa menyadari bahwasanya memang ini adalah perintah Allah, saya tidak berpuasa kecuali karena memang ini perintah Allah. Saya tidak salat tarawih karena memang ini adalah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar kecuali memang karena ini adalah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka niat yang seperti ini itu adalah sebuah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada zat yang kemudian maha pengampun terhadap dosa hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, seandainya dosa hambaku itu sampai sepenuh bumi, maka niscaya Allah tetap akan ampuni sepanjang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan sepanjang dia jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita sendirilah yang menodai kesucian ibadah Ramadan kita. Kita sendirilah yang kemudian menodai kesucian ibadah puasa kita, tarawih kita, dan juga Lailatul Qadar yang kita harapkan. Tapi hendaknya
kita bersihkan itu semua dari noda-noda maksiat dan dari noda-noda kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sikapi dengan banyak taubat dan dengan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan pahalanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terlebih khusus ibadah puasa ini. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat dan pengingat untuk kita semuanya tentang fadilah-fadilah ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan ibadah-ibadah kita dari berbagai macam noda, kemaksiatan dan juga kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.